Ini Malaysia ya, ini masih Malaysia. Itu tuh, itu Indonesia tuh sebenarnya. Yang jalan tanah itu adalah Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Sungguh memprihatinkan ya. Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan. Diperdagangkan ke Malaysia dan ya itu memang karena kondisi ya. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, di video kali ini kita mau membahas pasal perbatasan Malaysia dan juga Indonesia. Nah, di sini ada beberapa video. Yang pertama ini ada tentang jalannya ya. Itu boleh satu langkah masuk ke Malaysia, satu langkah masuk ke Indonesia. Tapi di video ini ada yang ironisnya katanya. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutamanya orang-orang Indonesia itu banyak yang datang ke Malaysia itu untuk berjualan hasil-hasil daripada tani mereka. Kan mereka banyak yang menggantungkan hidup ke Malaysia dengan cara berjualan. Karena katanya barang-barang yang mereka tanam itu hanya orang Malaysia yang mau membelinya. Oke teman-teman, kira-kira seperti apa ceritanya? Kita bahas di video yang satu ini. Jom! Perbatasan negara Indonesia-Malaysia kok hanya menggunakan palang kayu? Yang jalan tanah itu adalah Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Sungguh memprihatinkan ya. Itu udah Malaysia. Dalam kah tidak nih? Lanjut cerita perjalanan kita ke ujung negeri. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya saya sampai di desa terakhir di ujung negeri. Desa ini tepat di ekor Pulau Kalimantan. Dan desa ini adalah desa terakhir sebelum masuk ke negara Malaysia. Wow, tanah liat ya. Terima kasih kami ucapkan untuk pemerintah Kabupaten Sambas yang sudah menyiapkan kami villa untuk beristirahat selama 3 hari di sini. Oke, kita lanjut masuk dalam cerita. Setelah bersih-bersih, kami lanjut untuk masak karena perut sudah keroncongan. Setelah itu kami beristirahat dan ini keesokan harinya. Halo, pagi. Menuju Karena ujung kecapean, negeri. saya bangun kesiangan dan ternyata Bang Asun sudah menyiapkan makanan. Setelah itu kita lanjut melihat pantai yang penuh dengan karang. Oh, Ya, seperti inilah kondisi pantainya. Bersih dan tidak ada pengunjung. Mungkin karena akses menuju ke tempat ini yang lumayan sulit. Setelah tak puas di dirawat. pantai, saya balik lagi ke villa karena harus siap-siap menuju ke perbatasan. Malaysia nih. Dan akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia. Oke. Nah, bisa kalian lihat yang di atas itu adalah pintu gerbang selamat datang di negara Malaysia. Oh, Sampai sini aja. Kita coba masuk dan ternyata portal pintu masuknya hanya palang kayu. Dan seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Nah, ini tanah. Ini aspal masuk sedikit. Yang tanah merah itu adalah negara kita dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Bisa kita lihat ini bagian dalam pos penjagaan negara Malaysia. Nampaknya lebih bagus dan tertata ya. Saya coba ngobrol dengan bapak tentara dari Malaysia dan ternyata beliau sangat ramah. Dan mereka pada heran melihat motor saya. Katanya di tempat mereka belum ada. Oke, itu mungkin sedikit cerita perjalanan kami ke ujung negeri. Ikuti terus cerita-cerita kami selanjutnya. wow. Ini Malaysia ya, ini masih Malaysia. Nah ini abang nih, Bang Zaid namanya. Bang Zaid orang Malaysia, istrinya orang Pontianak. Nah kan, yang abang nih dari Penang, istrinya orang Pontianak, jadi mau balik kampung. Itu tuh, itu Indonesia tuh sebenarnya. Ini Malaysia, ini ada askar. Itu Indonesia tuh. Jadi kaki kamu menjejak gitu Yes. waktu di sana. Oke.
Ah, ini Malaysia, ini Indonesia. Welcome to Indonesia, welcome. Oke teman-teman, nah itu tadi daripada video singkat itu boleh kita lihat perbatasan Indonesia dan Malaysia yang membedakannya tadi. Kalau di Malaysia itu dia udah dipagar, kalau di Indonesia masih palang kayu saja. Indonesia tadi masih tanah liat ya, kalau di Malaysianya dah aspal semuanya. Tuh, maka dari itu kita lihat tadi kasut dia itu semua kotor gitu ya, mungkin tanah dicampur dengan hujan air jadilah gitu. Ini walaupun kita tak pernah pergi ke perbatasan sana, nah kalian ada ke yang tinggal di daerah perbatasan? Boleh komen ya, terasa sangat beda sekali ya. Tapi itu ya teman-teman, kita satu langkah sudah sampai di Indonesia, satu langkah boleh sampai di Malaysia. Mana ini ada selanjutnya, ini adalah ironi di perbatasan negeri Indonesia dan juga Malaysia. Seperti yang kita tahu, ramai petani-petani daripada Indonesia itu menggantungkan hidupnya dengan berjualan hasil tani mereka itu ke Malaysia. Kenapa harus Malaysia ya? Kenapa tak di negara sendiri saja? Dan biarkanlah mereka nanti menjawabnya sendiri. Kenapa harus Malaysia? Orang-orang Malaysia yang menghargai mereka, katanya macam itu. Oke teman-teman, so macam mana ceritanya? Jom kita dengarkan video yang satu ini. Wow, ramainya. Ini setiap ingin mengisi bensin, kendaraan mau roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini. Iya. Oh, isi petrol ini macam? Tiap harinya sebelum tiba di pematang sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat jauh dari kata layak karena ini hanya beralaskan 2 bambu. Wow, takut juga macam ini ya, bahaya. Maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak satu. Wow, nanas. Di orang sini banyak yang petani ya teman-teman. Tolonglah perhatian kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami di sini nih. Oh, tak ada listrik masuk ya? Kasihan juga ya macam ini. Mereka yang di perbatasan, yang di Indonesia ini. Hamparan kekayaan alam yang melimpah ini berada di Krayan, terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Oke. Krayan berbatasan langsung dengan Bak Kelalan, Sarawak, Malaysia. Oh, Sarawak. Apa ini? Minyak. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Wah, oh semuanya udara. Lapangan udara yang berada di Long Bawan, Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh adalah akses daratan melalui negara tetangga Malaysia. Oke. Jalan yang saya lalui menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Oh, masuk di pedalaman sangat ya. Sini gitu kehidupannya petani macam itu. Inilah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam yang hingga kini dirasakan manfaatnya bagi warga Krayan. Wow, Brunei yang bangun, bukan Indonesia. Baru tahu pasal ini ya. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan para ibu yang tengah sibuk ingin berangkat ke lokasi sumur air asin. Iya, Desa Pak Kebuan dikenal sebagai produsen garam Krayan. Bu, pada kemana Bu? Saya ikut boleh? Boleh. Makasih ya Bang. Oh, mau kerja. Ini ke arah mana Bu? Mau ke Matang Garamnya ke arah mana? Arah sana. Sana? Ya. Garam. Rumah garam Mursip Pak Kebuan menjadi lokasi sumur air asin di desa ini.
Keberadaan sumur air asin menjadi berkah tersendiri sebab merupakan penghasilan utama bagi warga desa. Oke, mereka ini garam ya. Proses pembuatan garam dari air sumur ternyata memakan waktu hingga 2 hari, yang membuat warga terkadang harus menginap di lokasi. Oh, dari air sumur. Sederet wadah dari bahan besi yang mengelilingi sumur menjadi mediasi untuk mengubah air asin menjadi garam tanpa menggunakan zat kimia. Oke. Oh, jadi air itulah yang dibuat jadi garam gitu ya? Air yang diambil dari sumur dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dan didiamkan hingga mengeluarkan kristal putih. Oke, diproses secara alami. Oh, macam ini dah ada. Garam yang sudah jadi. Kalau bahasa orang sini, mafeci, alias asin ya Bu ya. Garam kan. Nah, ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik. Proses ini disebut dengan distilasi atau proses memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan. Jernih yang di atas, baru kita sedot begini. Ya, sudah sampai. Jadi dia punya kotoran di bawah tidak ikut ke sini. Oke. Hal ini membuat air kembali menjadi air tawar kecoklatan tanpa adanya kandungan asin. Sementara udah jadi. kristal garam yang memiliki kandungan yodium akan berubah menjadi tekstur bubuk. Wow, Sari baru tahu prosesnya macam ini ya. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih Bu biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Nah, ini saya lihat di belakang juga ada saung gitu ya Bu ya. Kalau misalnya lagi bikin ini tuh Ibu sampai tidur di sini memangnya? Iya, tidur di sini kalau masak garam. Itu menghasilkan berapa banyak Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. Ke Malaysia. Gitu. Oh, maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak, satu. Jadi fasilitas dari ini ya Bu ya, alat untuk memasak garamnya. Jadi selama ini kendalanya apa lagi Bu selain drum Bu? Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan, pemasarannya susah, sudah cuma di Longbawan aja. Oke teman-teman, berarti ini Malaysia ditutup katanya perbatasannya mungkin ya. Itu dikarenakan tengah COVID itu hari, jadi ditutup sementara. Jadi mereka susah pemasarannya. Pemasaran yang paling besar itu mereka jual ke Malaysia. Lebih banyaknya di Malaysia yang mereka jual. Jadi itu kendalanya ya. Dah diproses banyak-banyak tapi pemasarannya dijualnya susah ya kan. Macam itu ya. Kami jual. Tak ada tempat untuk dijual ya. Kenapa? Belakangan, garam yang diproduksi agak sulit dipasarkan sebab pintu perbatasan ke Malaysia ditutup sejak adanya pandemi COVID-19. Warga Pak Kebuan kini hanya menjajakan produk garam buatan mereka di dalam krayan saja. Proses akhir sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, garam-garam yang sudah tadi dijemur diayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Di sini terlihat perbedaannya jelas sekali mana yang sudah diayak dan mana yang masih kasar. Terjejas juga ya kalau Setelah perbatasan dikemas, ditutup. biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu akibat pintu perbatasan negara hingga kini masih ditutup, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Oh, di barter ya. Sistem tukar. barter hingga kini masih berlaku bagi warga krayan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Tak boleh dijual ya. Jualnya mungkin ke Malaysia saja ya. Hanya ditukar
tukarlah kepada makanan. Selain garam dan beras, Tanah Krayan juga memiliki lahan buah nanas yang melimpah. Berbeda dari kebanyakan nanas yang memiliki rasa asam, nanas yang tumbuh di sini mempunyai kadar air yang banyak, sehingga terasa manis. Wow, Ini salah satu contoh nanas yang sudah matang, warnanya jauh lebih kuning, artinya di dalamnya ini manis. Jadi emang rasanya juga khas, berbeda dengan nanas di tempat lain ya Pak ya? Besarnya tempat. Petani yang tidak memiliki lahan sawah padi mengadu nasib dengan bertani buah-buahan. Seperti pria lansia yang masih aktif berkebun ini, meski sudah berusia 80 tahun, Simon mencoba peruntungan bertani nanas pada 2018 saat sawah miliknya terbakar. Nah, lahan Bapak ini memang kontur tanahnya curam seperti ini, turunan kayak gini ya Pak? Iya, memang begitu. Itulah saya suka bikin dia karena dia tinggi turunan. Bagus tempat nanas. Nah, Bapak kalau sudah seperti ini menanam nanas, terus kalau panennya itu jangka waktunya berapa lama Pak? Ini dalam 1 bulan ada 3 kali saya panen. Setelah panen itu biasanya Bapak jual atau Bapak olah? Dijual kemana Pak? Jual kota Longbawan. Dulu kalau jalan buka dulu senang saya. Ngambil barang dari Malaysia. Saat belum ditutup ya Pak ya pintu perbatasannya. Nah, artinya sekarang kendala apa sih Pak yang dialami Pak dengan menanam nanas ini, kan padahal tumbuh terus gitu Pak, bisa dipetik terus gitu. Ya, apa yang kendala Bapak rasakan? Kendala saya sekarang karena tidak ada yang tempat saya setor buah dia sudah Pak. Bapak ada harapan yang ingin Bapak sampaikan nggak? Saya mau minta sumbangan. Bantuan ya? Bantuan. Berupa apa tuh ya, Pak? berupa kawat ke, berupa buat jalan. Ya supaya senang saya bawa nanas. Jalannya diperbaiki ya gitu. Bisa dijual ke kota ya Pak ya? Dijual ke kota, ke Malinau. Jalannya kena diperbaiki ya. Semoga pemerintah Masih dengan mendengar kendala ya. yang sama seperti petani beras dan garam, Simon juga merasa terhambat. Sebab pintu perbatasan Long Midang dan Bak Kelalan Malaysia ditutup. Sehingga dirinya merasa kehilangan pembeli. Banyak pembeli. Sungguh dari ironi melihat kekayaan hasil bumi Ibu Pertiwi bergantung sepenuhnya terhadap pembeli dari negara tetangga. Wow. Kasihan juga ya, ditutup perbatasannya, tak boleh menjual jadinya karena banyak customer daripada Malaysia. Karena tak bisa dijual selain di luar wilayah Krayan, nanas melimpah yang dihasilkan terpaksa diolah dan dinikmati sendiri. Tak ada untung gitu kan. Feni yang baru pulang dari kebun dengan Pak Simon bergegas membuat selai nanas. Padahal jika dilihat dari potensinya, olahan buah nanas bisa menjadi peluang usaha bagi warga Krayan. Dibuat olahan nanas, ada macam-macam sebetulnya kalau kreatif ya. Tapi yang membelinya pun tak ada juga ya. Kalau dibawa ke Malaysia mesti laku itu. Ya memang kita punya hasil yang ada dari bumi Krayan ini lebih banyak diperdagangkan ke Malaysia. Dan ya itu memang karena kondisi ya, karena kita nggak bisa membawa hasil pertanian kita, hasil bumi kita keluar dari Krayan ini karena kota-kota terdekat yang ada di Krayan ini hanya bisa kita jangkau dengan pesawat. Sementara kalau kita ke sebelah, kita nggak harus membayar ongkos yang cukup mahal. Betul, bagaimana produk atau hasil-hasil bumi yang ada di Krayan ini bisa kita pasarkan keluar ya ke Indonesia. Sekarang usianya sudah berapa Bu? 75 tahun. Kenapa Ibu masih datang ke sawah menggarap? Kita mengingat kebutuhan kita. Kalau kita tidak ke sawah, kalau orang tidak jual beras, siapa yang kasih kita makan? Kalau Pak Jokowi sekarang lagi nonton
Ibu mau ngomong apa ke Pak Jokowi, Bu? Kalau saya bilang Jokowi kasih buka jalan buat kami Krayan supaya Malaysia masuk di sini, beli beras kami di sini. Ibu nggak pengen orang Indonesia aja, Bu, yang tahu beras Krayan ini seperti apa? Boleh. Tapi kalau kami jual sama kita Indonesia, mana ada orang yang seperti orang dari Malaysia. Teman-teman, sebelum kita bahas, Sari akan membacakan salah satu komentar ini. Beliau ini mungkin daripada orang-orang perbatasan ya, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti ini, pengetahuan kalian ya, kami di perbatasan ini lebih mengenali Malaysia dari negara sendiri. Wow, merinding Sari. Terima kasih Malaysia karena mengizinkan kami berjualan di Malaysia untuk mencari rezeki. Wow, ini adalah orang Indonesia yang tahu berterima kasih juga ya. Nah, tapi sayang sekali ya, perbatasan katanya ditutup, jadi mereka tak boleh berjualan ke sana untuk menjual hasil tani mereka. Mungkin nanti akan ada masanya dibuka kembali, karena kasihan juga ya, kita lihat yang tua-tua ada bertani, panen, tapi hasilnya tuh tak boleh dijual ke kota, tapi tak ada transportasi, jalan tak ada, kena naik pesawat pun kan mahal kan biaya transportasinya. Jadi mereka sebelum perbatasan ditutup, mereka menjual hasil-hasil tani mereka itu ke Malaysia. Dan orang Malaysia support juga ya, membeli juga hasil tani daripada orang-orang Indonesia. Dan pemerintah melihat juga nasib mereka-mereka ini di perbatasan, supaya ataupun di macam mana caranya membuat jalan supaya mereka boleh menjual hasil-hasil mereka itu ke kota. Boleh kalian lihat ya, orang-orang Malaysia yang berkomentar pun di video ini, mereka mengatakan macam turut bersimpati juga, berterima kasih, sangat berhutang budi juga ya, karena mereka mempersilahkan dan juga support untuk membeli juga. Kalau tak ada yang beli, macam mana nasib mereka? Nah itu ya teman-teman, kita lihat ya, nasib ramainya petani di perbatasan itu menggantungkan hidup mereka ke Malaysia untuk menjual hasil-hasil tani mereka. So segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh komen di ruang komen dekat bawah. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari, bye.